Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kita dapat dikumpulkan, disatukan pada sore hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Karena kebaikan-Nya lah kita ada sampai saat ini. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang melimpah atas kami pada saat sore hari ini. Satukan hati dan pikiran kami agar kami dapat memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Beracaralah Tuhan di atas setiap pujian kami agar layak dan harum di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat sore hari ini. Kami serahkan ibadah raya pada sore hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau layak
sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti tiada seperti Kau Tuhan, tiada Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya
Tuhan bahwa Dialah Allah kita yang sangat baik. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya memberkati kita semua yang hadir di sini. Haleluya. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa
kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan sediakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh meninggikan nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi. Biarlah Tuhan pewahyuan kuasa-Mu bekerja atas hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami jemaat di tempat ini menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Firman-Mu boleh bertumbuh dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saya serahkan Bapak Gembala. Oke, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Nggak ada sukacita sepertinya itu, lemah letih lesu berbeban berat, semuanya bersukacita, amin. Shalom Bapak Ibu, semua bersukacita, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang kita semuanya dalam jemaat keluarga Allah. Kita memasuki di minggu yang pertama. Minggu yang pertama di bulan Maret. Kita bersyukur hari ini kita semuanya tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semuanya tetap dalam kebaikan demi kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, saya terus berdoa kiranya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, seperti jiwa Bapak Ibu sehat-sehat saja. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dalam satu kebenaran firman Tuhan hari ini. Kalau boleh kita pelajari, Bapak Ibu, saya boleh bertanya, siapa yang bekerja? 1, 2, 3 semuanya sudah bekerja, oke ya, entah jadi petani, entah jadi karyawan, entah jadi TNI Polri, kita semuanya bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam saudara bekerja, saya percaya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bekerja semuanya pasti ingin dapatkan upah, betul ya? Ketika Bapak Ibu bekerja semuanya ingin mendapatkan upah. Apa yang menjadi haknya Bapak Ibu pasti akan terima. Yang bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai mungkin akan dapatkan upah, mungkin yang dapatkan jaminan kesejahteraan atau tunjangan hari tua ataupun BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, cuti kerja dan lain sebagainya. Itu adalah hak Bapak Ibu sebagai seorang karyawan atau seorang pegawai. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama. Setiap kita, saya dan Bapak Ibu juga memiliki hak-hak sebagai anak-anak Tuhan. Seketika Bapak Ibu juga memiliki hak-hak sebagai anak-anak Tuhan. Tolong slide-nya ditampilkan. Setiap kita memiliki hak-hak sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita belajar Bapak Ibu suatu kebenaran firman Tuhan, sehingga Bapak Ibu tahu ketika aku menjadi orang Kristen, hak-hak apa yang harus aku miliki, hak-hak istimewa apa yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya percaya kepada Yesus, ketika saya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, dan satu-satunya hak-hak istimewa apa yang saya punyai. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Bapak Ibu di teman sudah tampilkan Injil Yohanes pasal pertama ayat ke-12, mari kita baca bersama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima siapa Bapak Ibu? Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberinya kuasa. Supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan, tetapi semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberinya apa tadi? Kuasa. Nah, sekarang jadi pertanyaan Bapak Ibu, kuasa di sini bukan berarti kekuatan, bukan berarti kita bisa melakukan mujizat, bukan. Tetapi dalam teks bahasa aslinya, kuasa ini menggunakan kata exousia. Apa Bapak Ibu? Exousia. Exousia ini artinya hak. Oke, paham sampai sini ya? Nah, inilah keterbatasan di dalam bahasa Indonesia.
Coba Bapak Ibu bandingkan di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, perhatikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Menggunakan kata-kata yang sama, apa itu Bapak Ibu? Kuasa, perhatikan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, di atas ini sama-sama menggunakan kata kuasa, tetapi dalam teks bahasa aslinya menggunakan kata exousia yang artinya hak. Sedangkan yang di bawah Kisah Rasul pasal pertama 8 ini sama-sama menggunakan kata kuasa, tetapi di dalam teks bahasa aslinya itu menggunakan kata dunamis. Apa Bapak Ibu? Dunamis. Kalau Bapak Ibu tahu dinamit, tahu ya? Nah, ini dari kata ini. Artinya apa? Kalau yang atas itu, ketika Bapak Ibu dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu punya hak menjadi apa? Anak-anak Allah. Perhatikan, anak-anak Allah di sini yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Artinya dalam berarti apa? Sudah menjadi satu dengan yang namanya Yesus. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-8 sama-sama menggunakan kata kuasa, tetapi dalam teks bahasa aslinya menggunakan kata dunamis, yaitu apa? Kuasa untuk mengadakan mujizat. Bapak Ibu, kira-kira menarik nggak menjadi anak Tuhan itu? Bapak Ibu sudah punya hak-hak istimewa dan Bapak Ibu juga punya kekuatan untuk mengadakan mujizat. Ini bukan omong kosong Bapak Ibu ya. Masa sih aku bisa mengadakan mujizat? Masa sih ketika saya mendoakan orang sakit itu sembuh? Masa sih ketika saya berdoa segala kuasa setan itu akan tunduk dalam namaku? Masa sih? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada dalam hidup kita. Benar gak sih semuanya itu aku punya? Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama ya, supaya Bapak Ibu paham betapa Bapak Ibu itu luar biasa di hadapan Tuhan. Ketika engkau memiliki hak-hak istimewa, dan hak istimewa ini tidak dipunyai di agama lain, tidak dipunyai di luar Yesus, tetapi hanya setiap orang yang percaya kepada Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu memiliki hak-hak istimewa. Apa itu hak-hak istimewa bagi orang percaya? Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama hak orang istimewa itu yang pertama adalah pengampunan dosa. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Ketika ada orang perempuan yang kedapatan berzina, ada perempuan yang kedapatan berbuat dosa, satu yang dikatakan sama Tuhan Yesus, jangan berbuat dosa lagi, dosamu sudah diampuni. Kira-kira Bapak Ibu, yang berani mengatakan itu bahwa dosamu sudah diampuni, itu manusia atau Tuhan Bapak Ibu? Hah? Tuhan. Gak mungkin manusia berkata dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Gak mungkin Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mungkin saya ketemu dengan seseorang perempuan, dan perempuan itu berbuat zina, kedapatan dengan saya. Nah, ketahuan gitu. Saya berkata, dosamu sudah diampuni. Kira-kira Bapak Ibu, saya dilempari batu enggak? Dilempari batu Bapak Ibu. Kenapa? Saya ini sudah dulu manusia berdosa. Yang bisa memberikan pengampunan dosa adalah pribadi yang tidak mengenal dosa. Ini salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Hak pertama yang dimiliki oleh Bapak Ibu tidak didapatkan di tempat lain. Yang pertama adalah pengampunan dosa. Ketika Yesus ada di kayu salib, dia mengorbankan hidupnya, dia mengosongkan hidupnya, mengosongkan dirinya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk pengampunan dosa saya dan saudara. Dan ketika itu Tuhan berkata seperti ini, tetelestai, selesai. Apa itu Bapak Ibu?
dosa saya dan dosa saudara sudah selesai. Itu hak pertama Bapak Ibu. Hak yang kedua yang diberikan Tuhan kepada kita, jaminan hidup kekal. Bapak Ibu, ketika engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jaminan hidup kekal itu sudah otomatis diberikan Tuhan kepada saudara. Yang menjadi pertanyaan, ketika sudah mendapatkan jaminan hidup kekal, kita berani nggak melepaskannya Bapak Ibu? Hah? Nggak berani. Asal engkau tahu dan sadar bahwa Yesus adalah satu pribadi yang memberikan jaminan hidup kekal. Jiwa saya, hidup saudara dan saya itu sangat berharga di matanya Tuhan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu yang ada di dalam orang gila. Nah, bagaimana Yesus ketika mengusir roh jahat di dalam orang gila ini, apa yang dikatakan Bapak Ibu oleh Yesus kepada orang gila itu? Roh jahat itu ada di dalam dirinya orang gila. Cuma berkata seperti ini Bapak Ibu. Kamu jumlahnya banyak legion. Engkau aku perintahkan, perhatikan. Kamu aku perintahkan masuk ke dalam babi. Ada berapa babi Bapak Ibu di sana? 2000 babi. Pinter. Berarti sekolah minggunya lulus Bapak Ibu ya. Nah, ada 2000 babi ada di sana itu Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan sekarang, babi harganya sekarang berapa Bapak Ibu per kilo? Berapa? 140. Itu pasti sering beli babi. Anggap aja 100.000 lah per kilo. Nah, satu ekor babi ini harganya kira-kira berapa Bapak Ibu? Anggap aja 2 juta deh, gak usah banyak-banyak, bahkan bisa lebih loh ya. Bisa sampai 4 juta, anggap aja 2 juta. 2 juta dikalikan 2000 babi ada berapa Bapak Ibu? 4M. Perhatikan baik-baik. Tadi 2000 babi hanya dengan engkau legion, engkau si jahat, pergi kepada babi. Tunduk gak Bu si jahat itu? Tunduk gak? Tunduk, dia lari kepada babi. Bayangkan, hanya Yesus menyelamatkan satu jiwa dan itu sangat berharga di matanya Tuhan dibandingkan dengan 4M. Bapak Ibu paham sampai di sini? Artinya apa? Hidup saya dan hidup saudara itu sangat berharga dibandingkan 4M. Gak ada artinya di hadapan Tuhan. Kalau lihat, mungkin Bapak Ibu lihat orang gila lah di luar di sana. Ada orang gila yang nggak pakaian dan sebagainya, jalan ke sana kemari di dalam pinggir jalan ya gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu akan cuek betul ya. Tapi di mata Tuhan, orang gila itu sangat berharga dibandingkan babi-babi yang senilainya 4M. Artinya apa Bapak Ibu? Betapa Tuhan menghargai hidup kita. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada jaminan hidup kekal, jiwa ada diselamatkan di dalam Yesus. Ada jaminan hidup kekal yang engkau terima, yang menjadi pertanyaan. Tetapkah engkau memegang imanmu kepada Yesus? Bukan karena pasangan hidup, bukan karena masalah kekuasaan, bukan masalah posisi, bukan masalah pekerjaan. Jangan sampai engkau meninggalkan imanmu di dalam Yesus. Pegang jaminan hidup kekal itu di dalam Yesus. Ketika engkau tetap percaya kepada Yesus, engkau sudah menerima pengampunan dosa, engkau sudah menerima jaminan hidup yang kekal. Betapa berharganya Bapak Ibu. Yang ketiga, penyertaan Roh Tuhan. Dan penyertaan Roh Tuhan ini berlaku sampai akhir zaman. Yang keempat, tanda-tanda heran. Yang dinamis tadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengadakan mujizat di dalam nama Yesus. Ada tanda-tanda heran yang menyertai kehidupan saya dan saudara. Ini hak-hak kita sebagai orang percaya yang kepada
kepada Tuhan Yesus. Agama tidak menyelamatkan Bapak Ibu. Sekalipun agamamu Kristen, KTP terus Kristen, tapi kelakuanmu, tetapi hidup kita tidak mencerminkan karakter Kristus, percuma di mata Tuhan. Jadi perhatikan, agama tidak menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah ketika kita percaya sepenuh hati kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu bisa catat ayat-ayatnya ini, hak orang percaya, pengampunan dosa, Kolose pasal pertama ayat ke-14, jaminan hidup kekal, 1 Yohanes pasal 5 ayat 13, penyertaan roh Tuhan, Matius 28 ayat ke-20, tanda-tanda heran, Markus 16, 17 sampai ke-18. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membahas di perikop berikutnya. Nah, tolong dibuka dalam Markus pasal 16 ayat ke-17. Ditampilkan. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Ya, kita akan lihat bersama-sama. Ada tanda-tanda heran yang menyertai kehidupan orang yang percaya. Jadi ketika saudara dan saya memberitakan Injil, perhatikan, ketika saudara memberitakan Injil keselamatan, ada tanda-tanda heran yang menyertai langkah saudara dan saya. Mari kita baca ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Stop. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Nando, sini sayang. Maksud saya seperti ini. Supaya Bapak Ibu sadar dan mengerti bahwa tanda-tanda heran itu akan menyertai kehidupan saudara, orang-orang yang percaya. Perhatian di sini ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ini Nando, ini saya. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai kemanapun saya melangkah. Ini menyertai saya, betul ya? Kemanapun saya melangkah memberitakan firman, engkau harus percaya kepada Yesus, engkau harus bertobat. Ketika engkau percaya kepada Yesus, dosamu diampuni, jaminan hidup kekal. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Kemanapun saya melangkah, tanda-tanda heran ini akan menyertai saya. Paham Bapak Ibu? Nah, apa itu tanda-tandanya? Thank you. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka itu siapa Bapak Ibu? Orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat ke-18. Ya. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan apa? Sembuh. Artinya apa Pak? Tanda-tanda heran ini akan menyertai setiap orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini kabar baiknya, itu diterima oleh saya dan saudara. Jadi ketika engkau memberitakan Injil kemanapun, engkau akan disertai dengan tanda-tanda heran ini. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika engkau ada orang sakit, contoh Simbah sakit, Simbah Marijan sakit. Nah Bapak Ibu memberitakan firman, memberitakan Injil kepada Mbak Marijan ini. Mbak Marijan bertahu sekali Gusti Yesus. Mbak Marijan, Gusti Yesus sanggup memberikan keselamatan, Gusti Yesus sanggup memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus itu mampu memberikan pembebasan. Nah, ketika engkau menyampaikan Injil, ketika engkau menyampaikan keselamatan, memberitakan kabar baik itu kepada Mama Richard ini, tanda-tanda ini akan menyertai saya dan saudara. Ketika engkau menumpangkan tangan seorang sakit itu, engkau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mbak Marijan, saat ini engkau sudah disembuhkan. Penyakitmu sudah disembuhkan. Persoalan hidupmu di dalam nama Yesus, Tuhan menolong. Tuhan memberikan pembebasan. Tuhan memberikan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Orang itu akan sembuh. Yang menjadi pertanyaan,
Percayakah engkau akan hal ini? Halo? Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Ketika engkau memberitakan Injil, kemanapun engkau melangkah, ini istimewanya anak Tuhan Bapak Ibu. Terkadang itu kita nggak percaya bahwa kita memiliki kuasa. Selain daripada hak menjadi anak-anak Allah, engkau diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengadakan mujizat. Jadi ketika engkau bertemu atau mungkin di dalam rumah angker, Bapak Ibu lewat kuburan, yang menjadi pertanyaan, yang takut saya atau yang saya tanya Bapak Ibu? Seharusnya, kenapa? Ada kuasa. Setan melihat kuasa Kristus ada dalam kehidupan saudara. Tetapi saudara lewat dalam kuburan, saudara lari terbit-bit luar biasa. Karena apa? Takut. Betul apa betul? Ketika engkau ada di rumah angker, engkau takut Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan ayat yang tadi? Bukankah kuasa itu menyertai saudara dan saya? Bapak Ibu, engkau harus yakin dan percaya loh. Ada kuasa dalam hidup saudara. Itu enggak main-main loh. Tuhan sudah berikan tebusan dosanya di kayu salib untuk saya dan saudara. Salah satunya apa? Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Nah, yang menjadi pertanyaan gini Bapak Ibu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Nah, tanda ini dalam teks bahasa aslinya menggunakan kata semion. Semion itu pemberi petunjuk jalan atau pemberi arah atau petunjuk jalan. Maksudnya tanda atau semion ini seperti ini Bapak Ibu. Di sana ada orang sakit. Nah, ketika engkau memberitakan Injil kepada dia, memberikan Injil keselamatan kepada orang itu, dan engkau melakukan mujizat karena ada kuasa dalam hidupmu, dan orang itu sembuh, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saudara memberikan petunjuk jalan, memberikan arah. Artinya apa? Itu sebagai petunjuk arah ketika ada orang yang engkau doakan dan orang itu sembuh, itu memberikan petunjuk arah. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu lebih lagi menuntun dia ke dalam jalan kebenaran. Jika seseorang memberitakan Injil di tempat di mana masyarakat belum mendengar Injil dan belum mengenal Tuhan Yesus yang hidup, maka mujizat dapat membuka jalan agar mereka yang tidak mengenalnya sebagai juru selamat menjadi percaya. Jadi Bapak Ibu, ketika memberitakan Injil, bukan berarti Bapak Ibu mencari mujizat. Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus bukan mencari mujizat. Bapak Ibu percaya kepada Yesus karena apa? Bapak Ibu butuh keselamatan, butuh pengampunan dosa, butuh jaminan hidup kekal. Ketika engkau berdoa kepada orang sakit itu dan orang itu sembuh, nah Bapak Ibu bisa masuk ke sana untuk lebih lagi memberitakan Injil keselamatan. Bapak Ibu bisa bercerita bagaimana Yesus itu dan lain sebagainya. Jadi tanda tadi itu ada sebagai petunjuk jalan saja. Oke, nah kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Pembahasan berikutnya. Ada beberapa contoh-contoh di dalam firman Tuhan, di dalam kisah para rasul. Di situ bagaimana para rasul memberikan ketika dia menginjil kemana-mana saja, yang diberitakan hanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada jaminan hidup kekal, ada pengampunan dosa. Tolong saya dibantu, next. Sebagai hidup yang kekal. Nah, kita perhatikan di sini ada satu contoh kehidupan kisah para rasul. Itu ada namanya Filipus. Filipus itu memberitakan Mesias disertai tanda-tanda atau mujizat. Jadi ketika engkau memberitakan Injil, tanda-tanda hairannya akan menyertai kehidupan saudara. Jadi jangan main-main dengan imanmu. Jangan mamain kehidupan engkau kepada Tuhan Yesus. Ini contohnya Filipus memberitakan Mesias disertai tanda-tanda mujizat. Kemudian ada juga lagi Petrus membangkitkan orang
mati. Ini keren gak Bapak Ibu? Keren loh. Kenapa? Dia memberitakan Injil. Petrus memberitakan Injil. Petrus ini terkenal orang yang temperamen. Salah satu murid yang sangat temperamen Bapak Ibu. Gampang marah, reaktif, gampang tersinggungan. Ini Petrus. Tetapi ketika Petrus mengenal Tuhan dengan benar, karakter-karakter tadi itu berubah loh Bapak Ibu. Itu berubah. Ini yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi ketika engkau percaya kepada Yesus, karaktermu itu harus berubah. Jadi yang dulunya engkau suka marah, jadi ketika engkau dulu suka mudah tersinggung, tidak mudah belas kasih kepada orang lain, engkau pendendam, engkau punya sakit hati, engkau sering berlaku tidak adil kepada orang lain, apa yang terjadi Bapak Ibu? Engkau harus mengalami perubahan karakter. Yang pemarah, engkau peramah. Engkau yang punya sering memiliki dendam, sakit hati, kepahitan, engkau harus suka mengampuni. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu kepada saya dan saudara. Jadi harus ada perubahan-perubahan karakter di dalam mengikut Yesus. Tadi si Petrus Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan saat ini Bapak Ibu, mungkin banyak hamba-hamba Tuhan. Kalau bisa bilang dia pendeta, dia sebagai seorang gembala, banyak mereka melakukan mujizat. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, benarkah mujizat itu datang daripada Tuhan? Banyak loh sekarang Bapak Ibu ya. Ketika orang, sekarang kan banyak ilmu-ilmu hipnotis. Jadi yang mereka mungkin dalam arti dia seorang pendeta, dia seorang gembala, tapi ada juga itu sebagai profesi ya, sebagai pekerjaan dia, tapi bukan menjadi sebuah panggilan. Artinya ada motivasi yang salah ketika orang itu menjadi seorang pendeta atau menjadi seorang gembala. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita belajar dari kehidupan Petrus, bagaimana ketika itu Petrus membangkitkan orang mati Bapak Ibu. Dan tanda-tanda itu bisa terjadi sampai hari ini. Nah, tergantung kita Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan. Dan sebagai Tuhan maunya kita seperti apa sih dalam kehidupan ini? Maukah kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Pengenalan karakter kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjut lagi. Nah, oke. Ya, bisa tampilkan yang ini tadi, yang kisah para rasul. Ada Barnabas, ada Stefanus, kemudian ada Paulus. Nah, ada juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam JKI Keluarga Allah. Tolong next, bantu aja ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, next. Oke, inilah teknologi Bapak Ibu ya, sudah saya persiapkan dengan maksimal. Next. Ada Barnabas yang melakukan mengadakan mujizat sebagai tanda-tanda heran menyertai dia. Ada Stefanus, ada Paulus yang menyembuhkan ayah Publius, dan juga sekarang kita ini Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan yang tergabung dalam JKI Keluarga Allah. Yang menjadi pertanyaan saya dan saudara, Bapak Ibu percaya enggak sih dengan tanda-tanda heran ini yang engkau miliki sekarang? Terkadang kita kurang merespon, ketika kita kurang mengaktifkan gitu loh ya, bahwa kita ini sudah memiliki tanda heran ini. Kadang kita itu masih takut, bener nggak ya ketika saya mendoakan orang sakit itu sembuh. Terkadang seperti itu Bapak Ibu. Oke ya, nanti saya minta ada satu anak tua yang memberikan kesaksian setelah firman Tuhan ini selesai.
Supaya Bapak Ibu bisa mengerti bahwa betapa dahsyatnya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki hak orang percaya. Next berikutnya. Nah, dari Markus pasal 16 ayat ke-17 tadi, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Menggunakan kata percaya bukan kata iman. Maksudnya gini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang beriman, bukan. Tapi menggunakan kata orang-orang percaya. Kenapa menggunakan kata percaya? Karena gini Bapak Ibu, percaya ini menggunakan kata pisteo yang artinya kata kerja aktif. Kata kerja ini artinya gini Bapak Ibu, kalau kita tidak aktif tidak akan terjadi. Kalau iman itu menggunakan kata pistis yang berarti kata sifat pasif. Artinya ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya sudah terima, itu pasif. Tapi percaya itu kata kerja Bapak Ibu. Artinya apa? Kita harus aktif. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya kita beriman, ya sudah aku beriman kepada Yesus selesai. Percaya gimana? Ya bertindak. Apa tindakan kita ketika kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Yesus, apa tindakan kita untuk kita semakin aktif di dalam menjadi anak-anak Allah yang memberitakan Injil. Kemudian ada orang sakit, Bapak Ibu doakan dia. Ketika Bapak Ibu ada orang jemaat yang lama tidak ke gereja, kunjungi dia, doakan dia. Itu namanya apa? Aktif. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Ketika tanda-tanda ini menyertai Bapak Ibu, kemanapun Bapak Ibu melangkah, tanda-tanda ini akan menyertai saudara dan saya. Ayo bersama-sama, Bapak Ibu harus rajin memberitakan Injil. Banyak orang di luar sana yang belum percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Saya mengajak semua jemaat, ayo rajin-rajinlah engkau memberitakan Injil. Bukan mengajak dia menjadi orang Kristen, bukan. Tapi beritakan dia tentang Injil. Injil itu artinya kabar sangat baik. Ketika engkau mendengarkan Injil, ketika engkau memberitakan Injil, berarti saudara dan saya memberitakan kabar baik. Bukan dengan perang, bukan dengan memenggal kepala, tidak. Tapi dengan dasar kasih. Itu yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan kepada saya dan saudara. Next berikutnya Bapak Ibu, Roma pasal 6 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 6 ayat ke-17. Mari kita baca sama-sama. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ini menarik loh Bapak Ibu dari ayat ini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Mengikatkan diri itu dari kata kolao, artinya apa? Bersatu dengan Tuhan. Menjadi satu dalam teks aslinya menggunakan kata hes. Hes itu artinya seperti ini Bapak Ibu. Roh saya dan rohnya Tuhan, roh saudara dengan roh Tuhan itu melebur menjadi satu. Ketika engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh Allah yang dari surga itu masuk ke dalam hidupnya Bapak Ibu, menjadi satu. Artinya apa? Yesus berkata seperti ini, bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Kita nggak bisa merusak tubuh kita dengan kecemaran-kecemaran dunia. Ketika engkau sudah menjadi satu, melebur roh Allah dan roh saudara, melebur menjadi satu seperti air diberi kopi itu Bapak Ibu, melebur jadi warnanya apa? Hitam, menjadi satu. Artinya menjadi satu seperti itu Bapak Ibu, bercampur. Hidup saudara, roh Tuhan dalam hidup saudara itu menjadi satu dengan roh Anda. Jadi ketika saudara mengetahui kebenaran ini, saudara akan menjaga baik-baik tubuh ini. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Engkau tidak akan merusak tubuhmu dengan minum-minuman keras. Tidak mungkin kalau engkau mengenal Tuhan dengan benar. Engkau enggak mungkin minum minuman
alkohol, minuman revanol, minuman apalagi lah, nggak maksud Bapak Ibu, narkoba dan sebagainya. Nggak mungkin. Karena apa? Engkau sadar bahwa roh Allah menjadi satu dengan roh saudara. Ini kabar baik loh Bapak Ibu. Kadang orang nggak sadar akan hal ini, sehingga apa? Dia semau-maunya menggunakan tubuh ini untuk melayani dunia, mencemarkan hidupnya untuk dunia. Hidup kita, tubuh kita adalah bait Allah. Roh Allah tinggal dalam hidupmu sekarang. Ketika engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Allah tinggal saat ini dalam hidupmu sekarang. Bapak Ibu sadar nggak? Jangan sampai kita mencemarkan, melayani tubuh kita dengan dunia. Firman Tuhan berkata seperti ini, kuduslah karena aku kudus, kata Tuhan. Tidak mungkin tanpa kekudusan orang bisa melihat Allah. Ketika engkau sudah ditebus oleh darah Yesus sekali untuk selama-lamanya, pegang baik-baik kekudusan ini. Pegang baik-baik roh Allah dalam hidup saudara. Bisa undurkah roh Allah dalam hidup saudara? Bisa. Ketika engkau menyangkal diri dia, Tuhan akan undur daripada kita. Tapi di sini tidak ada, semuanya percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Next, berikutnya. Kita lihat sekarang. Roma pasal 6 ayat ke-5 sampai ayat ke-6. Perhatikan seperti ini. Mari kita baca. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Artinya Bapak Ibu, ketika engkau dulunya orang berdosa, ketika engkau dulunya orang bejat, ketika engkau dulunya orang yang sangat dimurkai oleh Allah, engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya manusia lamamu ini sudah turut disalibkan. Simbolis sebagai kita percaya kepada Yesus adalah kita dibaptis. Ini proses yang terjadi. Ini manusia lama saya. Nando, sini Nando. Supaya betapa berharganya Bapak Ibu nggak main-main dengan kepada iman saudara kepada Yesus. Ini Nando baru percaya kepada Yesus. Oke, ini yang terjadi. Hidupnya bejat, hidupnya moral, ini contoh ya. Ini anak baik. Hidupnya bejat, hidupnya jahat, hidupnya amburadul, hidupnya nggak benar, pokoknya hidup di dalam dosa. Tapi semenjak dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, langkah imannya apa? Dibaptis. Betul ya? Gitu ya. Ketika dia dibaptis, ini perhatikan. Saya belum dicelupkan kepada air sampai tenggelam, bus selesai. Manusia lamanya ini tenggelam, belum. Manusia lamanya itu sudah tenggelam. Sekarang Nando memakai baju baru, manusia baru, ciptaan baru. Kira-kira Bapak Ibu, manusia yang lama tadi kemana? Terkubur, hilang. Sekarang Nando pakai baju baru, pakai manusia baru, menjadi ciptaan yang baru. Dari ayat ini baca sekarang. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ini manusia lama selesai. Dosa Bapak Ibu sudah selesai. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tubuh dosa itu sudah hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Yang dulunya pemabuk, pezina, suka selingkuh dan sebagainya, selesai seharusnya. Karena apa? Itu sudah selesai. Tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sekarang Nando menjadi manusia baru, ciptaan baru, segambar dan serupa dengan
Allah. Karakter-karakternya karakter Kristus yang melekat dalam hidupnya. Menjadi satu, sumpotos. Gini. Jadi ketika ketika Nando mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Allah tinggal dalam hidupnya, sekarang bait Allah itu ada dalam hidupnya, Kristus ada dalam hidupnya, Roh Kudus ada dalam hidupnya. Menjadi satu, sumpoto itu tumbuh bersama-sama dengan Yesus. Roh Allah dalam hidupnya. Dia semakin hari semakin bertumbuh di dalam karakter, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam sifat-sifat ilahi melekat dalam hidupnya sekarang. Sehingga semakin hari dia semakin dewasa rohani. Itu namanya menjadi satu, sumpotos, tumbuh bersama-sama dengan Yesus. Paham sampai sini Bapak Ibu? Ya, betapa berharganya Bapak Ibu. Jadi sekali engkau percaya kepada Yesus, pegang baik-baik imanmu kepada Yesus. Jangan sekali-kali engkau menyangkali Dia. Kalau engkau menyangkal Dia, hanya kebinasaan yang engkau terima. Tapi di sini puji Tuhan tidak ada ya. Semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Thank you Yando ya. Nah, next berikutnya. Menarik Bapak Ibu kalau kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, manusia lamanya sudah berlalu, hidup dosa-dosanya sudah berlalu selesai. Sesungguhnya yang baru sudah datang, ciptaan baru. Kainos, itu perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi itu muncul dari dalam. Contoh, ciptaan baru ini bukan berarti saya kan pakai kacamata. Itu ada cermin. Bukan berarti ciptaannya itu perubahan dari bukan perubahan dari luar. Ketika saya berkacamata, cerminnya tetap berkacamata. Ciptaan baru kainos, perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan perubahan ini terjadi di dalam kita. Jadi ketika kita ditawari dengan dosa, ketika ada kenikmatan dosa yang ditawari dalam hidup kita tuh secara otomatis sudah menolak. Kenapa? Sudah beda. Saya sekarang menjadi hamba yang kudus. Saya menjadi hamba yang suci sekarang. Ketika ditawari dengan perselingkuhan, perzinahan, mabuk-mabuk, foya-foya dan sebagainya. No, aku ciptaan baru. Aku sadar bahwa aku sudah ditebus. Ada perubahan dari dalam. Dulu ketika saya mungkin suka berselingkuh, ketika saya sadar bahwa saya itu hamba yang kudus, hamba yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, ada rasa gimana ya? Udah nggak nyaman gitu Bapak, nggak nyambung. Kenapa? Roh kita sudah beda men gitu ya begitu ya. Aku sudah menjadi orang kudus. Enggak lah, dosa itu sudah selesai buat saya. Amin. Nah, ketika engkau hidup di dalam mabuk-mabukan, ada perubahan-perubahan dari dalam muncul. Oh enggak, mabuk enggak lah, sudah selesai. Engkau sadar bahwa apa? Engkau anak-anak Allah. Tuhan sudah menebus engkau sekali untuk selama-lamanya. Jadi ciptaan baru kainos ini adalah perubahan yang lebih, arah yang lebih baik. Dan itu terjadi di dalam diri kita, bukan di luaran kita. Jadi ketika kita dibaptis, dulu yang wajahnya hitam ketika dibaptis keluar dari air berubah jadi putih. Nggak mungkin Bapak Ibu, itu sulapan namanya. Ya, itu nggak mungkin terjadi. Tapi manusia lama kita sudah turut disalibkan. Kita keluar dari air, kita menjadi ciptaan yang baru. Ini kabar baik kepada saya dan saudara. Jadi hati-hati ketika engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai engkau tinggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Next, berikutnya. Bagaimana melepaskan kuasa atau tanda-tanda itu Bapak Ibu? Yang pertama, hanya menggunakan nama Yesus. Nama Yesus itu berkuasa di bumi dan di surga. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya apa? Ketika engkau hanya menggunakan nama Yesus saja,
Karena nama Yesus itu memiliki kuasa. Sakit penyakit, panas, demam, dalam nama Yesus. Hanya menggunakan nama Yesus. Yang kedua, kita harus bersyukur bahwa kita sudah ditebus. Kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Bersyukurlah Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur kepadamu. Tuhan sudah rela di kayu salib untuk menebus dosa saya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami diperhadapkan dengan jiwa. Saat ini saya berhadapan dengan Mbah Mainem. Saat ini diperhadapkan dengan Mbah Marijan. Tuhan, dia saat ini sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah sembuh sekarang. Engkau harus percaya, melepaskan. Nah, ketika kita mendoakan, kita nggak bisa dibatin Bapak Ibu. Kita bukan aliran batin, tapi harus diperkatakan, ngomong, ngucapo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Mbak Marijan sekarang sudah sembuh. Harus diperkatakan. Karena apa? Kita sudah diberikan kuasa. Tuhan memberikan otoritas kuasa dalam hidup kita, memiliki hak-hak yang harus kita terima. Next, berikutnya. Nah, menarik di sini. Markus pasal yang ke-11 ayat ke-23. Mari kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Tetapi apa Bapak Ibu? Percaya tadi apa? Aktif, betul ya? Kata kerja aktif. Jadi harus dilakukan, harus ditindak, gitu ya. Bahwa apa yang dikatakannya itu akan, bukan yang dibatin, tapi yang dikatakan itu yang akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Perhatikan di sini. Aku berkata, di sini juga ada kata berkata sama Bapak Ibu ya. Tetapi di dalam bahasa aslinya beda menggunakan katanya. Nah, seperti ini perbedaannya. Kata berkata ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa. Nah, berkata ini menggunakan kata lego. Lego itu sekedar saya ngomong ini pakai lego. Tetapi di dalam sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini pakai kata epo. Apa Bapak Ibu? Epo, bukan tepo, tapi epo. Kalau tepo dikasih tahu lono itu enak. Tepo, ini epo Bapak Ibu. Epo itu artinya memerintah. Artinya memerintah, kita punya kuasa. Kita punya otoritas, kita punya power Bapak Ibu. Jadi ketika makanya saya selalu bilang apa Bapak Ibu? Hati-hati dengan ucapan perkataan kita. Mulut kita nyun sewu sudah ada kuasa. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan ucapan kita. Apa yang engkau katakan itu yang akan terjadi. Anak bodoh, anak bejat, anak gak tahu diri, anak berani sama orang tua. Berani gak Bapak Ibu? Apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Hati-hati. Epo, kita punya otoritas. Aku menyesal punya anak kamu. Betul kejadian kita akan menjadi anak yang suka melawan orang tua. Apa yang kau ucapkan akan terjadi. Aku menyesal punya suami kamu. Hati-hati. Apa yang kau ucapkan itu akan terjadi. Menjadi suami yang tidak tahu diri. Menjadi suami yang selalu tidak menghargai istri. Karena sudah diucapkan terus menerus seperti itu Bapak Ibu. Aku menyesal punya istri seperti kamu. Istri yang tidak tahu diri, istri yang tidak hormat sama suami, istri dan lain-lain sebagainya. Apa yang kau katakan itu yang akan terjadi. Jangan salahkan kalau istrimu seperti itu. Kenapa? Epo, punya kuasa. Hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan perkataan kita. Bapak Ibu, terus kita belajar ya. Kainos, ingat tadi kainos ya. Ada perubahan dari dalam. Ketika ada perubahan dari dalam inilah kita akan belajar mengerti, oh ternyata Tuhan itu penuh dengan kasih ya.
Aku bersyukur, terima kasih Tuhan, istriku tuh cerewet, tapi cerewetnya sayang sekali sama saya. Tuhan terima kasih ya, aku bersyukur sekalipun suamiku kelihatan galak, tapi dia baik hati Tuhan. Terima kasih, aku bersyukur Tuhan. Dia satunya istriku, satunya suamiku yang aku cintai Tuhan. Itu Bapak Ibu. Ya, nanti ke depan saya akan berbicara masalah hubungan suami istri ke depannya. Kita akan belajar bersama-sama nanti kehidupan keluarga dan lain sebagainya. Next, kemudian ya. Nah, ini yang terakhir kesimpulannya Bapak Ibu. Setiap orang yang percaya kepada Kristus pasti diperlengkapi dengan kuasa. Yang kedua, tiap orang yang memberitakan Injil pasti disertai dengan tanda-tanda atau mujizat, dan ini berlaku sepanjang masa. Sampai Tuhan datang. Bapak Ibu ingat ya, ketika engkau memberitakan Injil, tanda-tanda tadi sebagai penunjuk arah, Bapak Ibu diberikan kuasa. Jadi jangan malu untuk memberitakan Injil. Ketiga, kita harus percaya bahwa kita sudah menerima hak-hak tersebut. Ini salah satu, hanya 4 saja, sebetulnya masih banyak. Tadi yang pertama apa? Pengampunan. Yang kedua, jaminan hidup. Yang ketiga, penyertaan Tuhan. Yang keempat, tanda-tanda. Heran, pintar semuanya, lulus setelah minggu Bapak Ibu ya. Yang keempat Bapak Ibu, kesimpulan yang 4, dengarkan firman Tuhan dan lakukan. Mari bersama-sama dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu, kedepannya kita banyak belajar bagaimana kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, anak-anak Allah, semakin bertumbuh semakin dewasa. Ya, jemaat Tuhan tempat ini semuanya kita harus bertumbuh semakin dewasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita akan mempersiapkan untuk perjamuan Tuhan pada saat malam hari ini. Kita bersyukur kepada Dia. Tuhan telah memberikan kebaikan yang Dia berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Diberkati firman-Mu Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus baik atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu, kami sudah dibebaskan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami semakin bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, suci. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Tuhan sudah melayakkan kami dari hari ke hari. Kami boleh semakin mengenal Tuhan. Perjamuan kudus pada saat malam hari ini diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.
sama-sama kita boleh bantu. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, Darahnya darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengangkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebagaimana Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, dan saudara mengucapkan bersama-sama dengan saya dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung yang tergantung di atas kayu salib, di atas kayu salib, yang memberi kami keselamatan. yang memberi kami keselamatan. Kami percaya Kami percaya oleh kuasa oleh kuasa bilur Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami semua kami semua sudah disembuhkan. disembuhkan. Segala kuasa, Kuasa, sakit penyakit, penyakit, vonis dokter, kuasa kutuk dosa, kuasa penderitaan tidak berkuasa lagi atas kami. Tubuh kami disempurnakan, disempurnakan, kami dipulihkan, kami dipulihkan, diciptakan kembali baru, segambar dan serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, yaitu tubuh Yesus Kristus. Makanlah dengan imanmu, inilah tubuh Yesus Kristus menyatu dengan hidupmu sekarang. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat setiap kami. Kami bersyukur kepada Engkau. Bapak Ibu saudaraku sekalian, marilah kita mengangkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebagaimana Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, dan mengucapkan bersama-sama dengan saya dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus pertama, Kristus. Pertama, inilah darah perjanjian baru, inilah darah Yesus Kristus darah Yesus Kristus yang tertumpah yang tertumpah di atas kayu salib, di atas kayu salib, yang memberikan pengampunan yang memberikan pengampunan atas salah atas salah dan dosa-dosa kami. Mulai saat ini, Mulai saat ini, kami percaya, kami sudah disucikan kami sudah dan disucikan dikuduskan. dan dikuduskan. Kami percaya, Kami percaya, roh di dalam kami roh di dalam lebih kami besar lebih besar dari roh dari yang roh ada di dunia yang ini. ada di dunia Kedua, Kedua, menjadikan aku menjadikan aku sebagai jemaat sebagai jemaat yang dibangun yang dibangun dalam kekudusan, dalam kekudusan, memberitakan Injil memberitakan dan Injil, menjadi sempurna. menjadi sempurna. Ketiga, Ketiga, kami dipulihkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. mata kami suci, Mata kami suci, kudus, kudus, dapat memandang dapat memandang kemuliaan Tuhan. kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, Telinga kami dapat peka, mendengar dapat mendengar suara panggilan surga. suara panggilan surga. Mulut lidah kami Mulut lidah kami penuh kuasa. penuh kuasa. Apa yang kami ikat di Apa yang bumi kami ikat di bumi, terikat di surga. terikat di surga.
Tangan kami diberkati. Tangan kami diberkati. Setiap apa kami kerjakan, Setiap apa yang kami dimampukan kerjakan, Tuhan dimampukan untuk Tuhan berhasil. untuk berhasil. Kaki kami diurapi, Kaki kami kemanapun diurapi, kami melangkah. kemanapun kami Tanah melangkah, dan tanah bumi dan bumi yang kami injak, yang kami injak, diberkati Tuhan. diberkati Tuhan. Kami mengimani Kami mengimani, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa darah kami Yesus, sudah dipulihkan kami sudah menjadi dipulihkan, ahli waris menjadi ahli kerajaan waris Allah. kerajaan Allah. Minumlah dengan imanmu. Inilah darah Yesus Kristus menyatu dengan hidupmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagi kehidupan kami. Bersyukur atas perjamuan kudus hari ini. Untuk terus kami memperingati ini Tuhan, akan kematian-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian dari anak Tuhan di tempat ini. Kiranya kesaksian ini akan menjadi berkat buat Bapak Ibu, saya dan saudara sekalian. Mari dipersilakan yang ingin memberikan kesaksian untuk boleh maju ke depan. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Saya bersyukur jika hari ini saya bisa ada di tempat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Benar saya katakan tadi, itu karena kemurahan Tuhan. Karena seminggu yang lalu, tepatnya saya sakit. Mungkin kalau sakit batuk pilek itu udah biasa ya ibu-ibu ya, sudah biasa. Tapi Februari kemarin itu memang kebanyakan orang sakit batuk pilek, demam itu kemarin hampir rata-rata semua orang seperti itu. Dan saya puji Tuhan, saya diizinkan Tuhan kena juga saudara. Dan saya dari dulu kalau batuk, pilek itu saya jarang sekali demam. Saya hampir 1 minggu itu waktu dulu muda setiap seminggu 2 kali itu saya selalu radang saya kambuh. Tapi puji Tuhan setelah saya menikah sama suami saya, dari pertama kali saya menikah sampai saat ini baru pertama kali lagi saya batuk pilek saudara. Saya hampir 11 tahun itu saya tidak pernah batuk pilek lagi. Tapi puji Tuhan kemarin saya batuk pilek, tapi batuknya itu berbeda saudara. Mungkin itu yang dikatakan Omikron ya, mungkin itu. Karena tenggorokan saya itu sangat sakit, terus saya demam tinggi, saya minum obat pun tidak berpengaruh saudara. Saya cerita sama mamah saya, terus teman-teman saya yang kena penyakit ini, katanya kalau minum obat dia bereaksi gitu ya obatnya, tetapi saya kemarin tidak bereaksi sama sekali. Saya demam tinggi terus dan terus sakit kepala saya, dan saya puji Tuhan saya posisinya punya baby ya saudara. Saya punya anak 3, saya harus mengurus rumah tangga. Puji Tuhan, Tuhan mampukan itu. Tapi waktu malam itu saya benar-benar jatuh, saya benar-benar pusing, dan suami saya tidak ada di rumah saudara. Saya bingung, saya tanya sama suami. Waktu itu saya tanya, gimana ini Pak, pusing banget gitu, rasanya benar-benar gak sanggup gitu. Gendong anak aja posisi duduk saya sudah gak sanggup lagi. Suami saya bilang, aduh gak tahu ya gimana ya, saya gak bisa pulang. Telepon Pak Gembala. Gak tahu kenapa, saya bisa mungkin telepon ibu ya, tapi gak tahu kenapa saya langsung telepon Bapak. Itu posisi malam saudara, jam 9 kalau gak setengah 10 lah. Sekitar itu saya telepon, saya bilang, Bapak ini gimana ini, badan saya sakit. Saya bersyukur ya, hari ini firman Tuhan itu kena banget di hati. Saya bersyukur saya benar-benar mengalami mujizat Tuhan. Waktu itu saya berdoa,
sama Pak Gem bilang, Mbak Mei coba ambil jahe. Tidak ada jahe Pak Gem, di rumah tidak ada jahe, habis. Ya udah air hangat saja, tapi sebelum minum makan dulu garam. Saya tahu Tuhan itu menyembuhkan bisa lewat apa saja ya saudara. Bahkan di saat tidak ada apapun Tuhan bisa sembuhkan. Tapi waktu disuruh Pak Gem, saya lakukan. Itu mungkin yang dikatakan percaya. Percaya itu adalah perilaku yang bukan pasif ya, aktif. Dan saya melakukan itu waktu itu. Saya ambil padahal sebenarnya dalam hati, ya masakan karena ini saya bisa sembuh. Tapi dengan saya jalan itu tanda saya percaya saudara. Jadi saya minum air hangat dan sebelumnya saya udah makan garam. Jam 10 saya makan itu garam, saya minum air hangat, saya berdoa sama Pak Gembala waktu itu. Saya percaya saya sudah sembuh. Jam 11 saya tidur. Saya nggak tahu yang tadinya saya susah tidur saudara, saya jadi tidur. Jam 3 saya bangun, dibangunkan oleh anak saya, di situ saya enggak demam lagi saudara. Dan saya katakan, saya dalam hati gini, ini apa mungkin pengaruh obat ya? Tapi dari kemarin saya minum obat enggak pengaruh saudara. Terus saya coba mencobai ya, ibaratnya bener enggak ini dari Tuhan gitu kan. Saya coba enggak usah minum obat lagi. Saya coba enggak usah minum obat lagi dan puji Tuhan. Sampai saat ini saya enggak minum obat lagi saudara. Saya sembuh. Bahkan yang kemarin saya tenggorokannya sakit, bahkan saya enggak bisa ngomong saudara. Saya saat ini bisa ngomong di depan saudara dengan tenggorokan yang lega. Puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan kita ajaib. Mujizat bukan tujuan saya, tetapi mujizat adalah tanda bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih, shalom. Iya Bapak Ibu ya, itu namanya pisteo, aktif. Jadi kita harus percaya bahwa apa yang kita perkatakan itu yang akan terjadi. Bapak Ibu, HP saya itu 24 jam. Jadi Bapak Ibu, apapun akan sebagai gembala saya akan layani. Mbak Mei telepon saya sekitar 9:30. Kemudian itu waktu saya itu juga mau istirahat. Kalau ada jemaat yang telepon saya angkat Bapak Ibu. Dia merintih kesakitan sambil nangis-nangis. Pak Gem saya nggak bisa ini dan sebagainya karena waktu itu suaminya lagi piket karena beliau TNI Paskas AU, jadi piket nggak bisa menemani. Jadi mau nggak mau harus berjuang. Akhirnya Mbak Mei telepon saya 9:30 dengan kondisi yang sambil nangis Bapak Ibu. Oke yuk kita berdoa sama-sama, percaya. Saya kasih semangat, kemudian kita ajak berdoa lewat telepon. Percaya kok kuasa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Dan selesai itu kita amin, setelah 10 menit kita berdoa. Ya tadi yang disampaikan dia bisa tidur dengan pulas. Dan saat itu juga Tuhan menyatakan kuasanya sembuh. Hanya menggunakan nama Yesus, bukan nama yang lain. Bukan karena hebat, gagasan, enggak. Tapi hanya percaya menggunakan nama Yesus saja. Namanya itu berkuasa di bumi dan di surga. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesaksian itu boleh menguatkan kita bersama-sama untuk kita semakin teguh di dalam kita mengikut Tuhan. Mari bersama-sama kita tutup ibadah kita pada saat malam hari ini. Saya undang untuk bagi berdiri. Kita bersyukur pada Tuhan sebab Dia El Shaddai, Allah kita yang luar biasa. Berkatnya kasih Bapak yang baik, kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan,
kami semuanya diberkati dengan puji-pujian, kami diberkati dengan firman Tuhan, kami diberkati dengan kesaksian, dan kami diberkati ketika kami pulang dari tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kiranya kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan dan menengadahkan wajah kami kepada Engkau, untuk kami boleh menerima berkat-berkat rohani di dalam surga. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah peternakanmu, sawahmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah karirmu. Diberkatilah seluruh kehidupan anak cucu menantumu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sekarang sampai selama-lamanya. Engkau sudah diberkati dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman yang sampaikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan bertemu kembali besok hari Selasa jam 7 malam. Ada ibadah profesional muda di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang bekerja, yang kuliah, pasangan keluarga muda yang usianya di bawah 40 tahun, silakan hadir di tempat ini ibadah profesional muda jam 7 malam. Yang kedua, besok hari Sabtu jam 4 sore ada Excellent Kid di tempat ini. Bapak Ibu yang punya anak-anak di bawah SMP silakan dibawa untuk Excellent Kid di tempat ini jam 4 sore. Jam 5 sore hari Sabtu ada menara